bawah kolong langit ini, aku mengagumi Bang Zuma, menghormati Bang Zuma, mengagung-agungkan Bang Zuma, sama aja dengan aku dengan menuhankan Bang Zuma kan? Benar nggak Bang Zuma? Salah itu. Berarti Anda tidak mengetahui konsep Tuhan. Tapi bukan berarti Bang Zuma pencipta langit dan bumi. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau Anda kagum kepada saya, Anda kagum kepada makhluk, bukan kagum kepada Tuhan. Kalau Anda kemudian mengatakan saya seperti itu, saya Tuhan, berarti Anda sama halnya menuhankan Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena mengikuti Paulus. Berarti Tuhan Anda itu ada banyak. Paulus juga Tuhan Anda berarti. Lukas Tuhan Anda. Saya katakan, menurut Anda, Ya kita begitulah. Tuhan itu bisa dilihat enggak? Hah? Menurut Kusitorus, Tuhan itu bisa dilihat. Jadi memang banyak statement pendeta mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Itu salah. Kalau aku bilang Yesus adalah 100% Allah tapi tidak 100% manusia, dia hanya menjelma sebagai manusia, Le. Makanya pribadi Yesus itu tidak bercela. Selama di dunia dia tidak bercela. Sesat kau, Leku. Yesus selama di bumi dalam sejarah Alkitab di Injil ada nggak dia pernah berbuat dosa? Ya, nenget kali dah. Kita ada belajar dulu, nenget kita. Nah, sekarang ada nggak dia berbuat dosa? Ada nggak dia celahnya selama dia ada di bumi? Sebelum naik ke surga, sebelum dia mati bangkit dan naik ke surga. Karena itulah kalau dia tidak pernah berbuat dosa, karena itulah dia tidak layak disalib. Karena hukuman salib itu, dengar dulu, hukuman salib itu adalah hukuman orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus itu tidak disalib karena dia tidak punya dosa. Menanggung dosa-dosa manusia, Bang. Itu ajaran dari Paulus, ajaran yang keluar dari kubur yang diajarkan kepada Paulus. Tidak ada dosa ditanggung oleh manusia. Di mana dalilnya? Abang bisa mencampurin tentang Alkitab, Lah, itu fakta kok. Itu fakta. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan begitu. Nanti ajaran Paulus setelah kedatangan Kristus yang satu itu baru berubah. Tidak ada dosa diwariskan kepada orang lain. Bang Zuma, abang itu hanya mengupas sedikit-sedikit tentang Alkitab, hanya mengambil mana yang bisa dibuat jadi celah itu abang kalau kuliah. Nah, kalau begitu kenapa Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan kurban seperti yang diperintahkan Musa? Kenapa? Matius 8 nomor 4. Kenapa Yesus mengajarkan muridnya untuk berkurban hewan? Matius 8 ayat 4. Coba abang buka. Ya. Bacalah di situ. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Musa memerintahkan kurban apa? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tuh perintah Yesus tuh. Masa mau dilanggar itu perintahnya? Nah, nanti itu berubah setelah ada Kristus datang kepada Paulus. Oke lah Bang Zuma, gue naik aja lah. Selamat malam. Selamat malam Leholong. Oke, saudara Sitorus. Thank you Bang ya. Salam. Siap. Makasih ya Bang, terima kasih. Memberkati Bang Zuma sama Leholong ya. Nang hadong berakal orang-orang itu. Aku nggak bisa lihat Bang Zuma loh. Kok bisa? Kena lapor lagi nih Bang. Oh ya? Kenapa ya asal naik ke sini aku kena lapor? Mungkin teman-teman yang tidak suka dirimu itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Emang fakta loh Bang. Itu tertulis. Ya itu dia makanya. Baguslah. Artinya Anda selangkah lebih maju dari mereka. Kan gitu. Di Pekanbaru rupanya ya? Iya. Kemarin aku
Semalam, Dua malam. hampir sebulan aku di Pekanbaru kemarin. Enggak tahu bang. Iya, Dua iya. malam ini aku di apa terus di rumahnya bang apa Ustadz PI kan. Oh iya, bagus, belajar di situ juga bagus. Iya sama Uniripa juga ya. Iya, Cuma gini iya, aku iya. tadi sama aku minta maaf ya kalau abang bisa lihat wajah aku di situ. Entahlah, aku nggak bisa lihat wajah abang. Oh ya? Enggak, Iya. kami bisa lihat kok. Tunggu dulu, kita naikkan dulu Bang Handi ya. Saya ada telepon dari tim ini Makassar kayaknya ada sesuatu. Bang Handi naik dulu Bang Handi. Ada tim anak bela diri, ada WA. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi boleh naik dulu sebentar. Apa lagi nih aku? Bang Handi monitor. Bang Handi. Bang Handi kemana ya? Sabar ya Bang ya. Ya, oke bang. Moderator saya pada nggak ada ya. Bang Handi. Bunda Rahma. Orang-orang ini nggak ada di sini rupanya. Ditinggal sendiri rupanya sama mereka ini. Jangan-jangan mereka pada aksi semua ini. Jangan-jangan sudah ada di gedung juga mereka ini. Kenapa lah kok malah aku naik? Nggak kelihatan ya, nggak nampak ya. Hitam semua loh bang. Kok bisa? Naik pertama tadi aku itu langsung Ya, turun. bagus. Nah, Heeh. saya lihat ada pelaporan. Terus? Nah, aku naik lagi gini kok jadi hitam. Dibuat sini ada laporan juga nih bang. Oh gitu. Sama kemarin di Bunda Uniripa juga kena gini juga aku kemarin. Cuman Ustadz PI bisa muncul, nggak bisa diapain orang apa diganggu. Gitu. Mungkin gimana caranya ya supaya kayak gitu ya? Memang udah sering dilaporkan memang akunnya. Akun aku sering bang. Ini dua akun aku sering kena lapor karena ini diskusi-diskusi seperti ini. Oh. Bang Handi ada nggak di komal-komal lain teman-teman? Di MPI tadi ya, di MPI dia, Bang Andi. Itu. Itu awalnya nggak nerima Yesus sebagai Tuhan itu awalnya kayak mana ceritanya? Ya karena saya pelajarin bang. Dari umur berapa? Gini loh bang, pertama kan aku dulu kan ngikut tuh diskusi lintas agama ini kan bang kan. Iya. Dulu kan saya tuh pecinta Bang Edis TV dengan Bang Liping kan. Saya sukanya dari Bang Liping pintar bermain kata-kata. Sukanya dengan apa dengan Edis TV karena bisa dalam Al-Quran kan gitu. Tapi ketika saya ikuti selalu, waktu saya pertama naik dulu, kalau nggak salah ya, 4 bulan yang lalu aku naik ke room Ustadz PI. Itu dulu kan Ustadz PI saya maki-maki terus kan. Nah, pertama awal kan. Cuman ya saya ngambil dalam hati ya untuk apalah saya maki-maki orang. Lebih baik saya pelajari dulu, aku orangnya nggak ngerti kan gitu. Ya ketika mendengar seperti abang ini lagi diskusi, buka ini, halaman ini, buka ayat ini, saya buka. Disitulah saya bisa ketemu. Oh gitu. Iya. Iya. Nah di sini perlu saya klarifikasi. Edis itu nggak paham Quran. Membaca Quran aja nggak bisa dia. Jadi dia memiliki metode belajar. Jadi dia lihat terjemahan yang mungkin bisa dijadikan sebagai serangan. Habis itu dia cocokkan dengan bahasa Arabnya. Nanti bahasa Arabnya itu aja yang dihafal yang sesuai dengan yang dia tahu.
Padahal orang belajar Quran itu pertama harus bisa nahwu saraf, balagah, i'rab, tafsir, kemudian fikhi, kemudian tilawah. Ada kurang lebih 15 ilmu yang harus dikuasai, termasuk tajwid, untuk bisa mengerti isi daripada ayat Al-Quran itu. Gak bisa tidak. Termasuk mantiknya juga. Gak bisa tidak. Nah, di situ cuma menggunakan terjemah. Habis itu misalnya dia baca satu terjemahan, dia lihat Latinnya, Arabnya, Latinnya, oh ini. Jadi dia terlihat keren. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Pernah kami uji untuk membaca huruf hijaiyah, abjad Arab Quran. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Jadi dia nggak ada ilmu. Di Islam itu untuk mengkaji kitab suci ini, itu nggak seperti belajar ilmu yang lain. Contoh misalnya ya dalam satu ayat, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ tidak disebut kata Quran, tapi ketika dibaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, di situ bisa dimaknai bahwa kitab yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya itu adalah Al-Quran. Padahal di situ nggak disebut Al-Quran. Bagaimana cara bisa mengetahui itu? Ada ilmunya. Ada kaidah ilmu yang harus dipahami di situ untuk memaknai bahwa kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, Edis kalau cuma menggunakan terjemahan tidak bisa. Padahal terjemahan Al-Quran itu bukan difungsikan untuk mengkritisi Quran. Terjemahan Al-Quran itu adalah untuk pemula. Orang yang tidak paham isi Quran itu diterjemahkan untuk mereka. Tapi kalau mau mengkritisi Quran, harus paham disiplin ilmunya. Ini kenapa dia harus kasrah? Kenapa dia harus fathah? Ini kalau hukumnya ketemu tanwin, gimana caranya? Apa makna yang tersirat di dalamnya? Itu harus diketahui semua tuh. Kenapa dia bunyi I? Kenapa dia bunyi U? Ketika dia bunyi U, dia merujuk kepada siapa? Siapa oknum yang dimaksud? Jadi kalau hanya terjemahan, tidak bisa. Karena terjemahan itu hanya memindahkan bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia. Tapi tidak mengurai kandungan dalamnya. Jadi kalau ada orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemah, itu tidak memahami. Dia tidak memahami Al-Quran. Dia mencoba mentafsirkan terjemahan Al-Quran. Ingat Bung, ingat. Ini kalimat saya. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Allah. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Bukan. Yang Al-Quran itu adalah original teksnya. Yang firman Allah itu original teksnya. Nah, bagaimana caranya bisa memahami kandungannya? Dasar-dasar pijakan disiplin ilmunya harus dikuasai. Makanya kami mondok 6 tahun. Lanjut lagi S1 sampai 4 tahun. Lanjut lagi S2 sampai 3 tahun. Begitu seterusnya. Untuk memahami Quran itu tidak gampang. Mau membaca terjemahan habis itu, saya paham Al-Quran. Di dalam Al-Quranmu dikatakan, nggak bisa gitu. Orang yang punya ijazah untuk mengajarkan Quran itu mereka yang minimal sudah bisa baca kitab gundul. Kalau dia sudah bisa baca kitab gundul, berarti dia sudah memahami disiplin ilmunya. Kenapa dia bisa membacanya A? Kenapa bisa membacanya I? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Karena dia udah paham disiplin ilmunya. Maka dia tidak bisa keluar dari kaidah itu. Datang Edis cuma memahami terjemah. Bagaimana mungkin orang yang tidak bisa bahasa Quran mau memberikan arti daripada makna Quran? Bagaimana mungkin? Itu satu kemustahilan. Seibarat seorang anak TK membaca sampul buku kedokteran, lalu dia pede buka praktek. Itulah Edis. Jadi ditertawakan. Ingat saudaraku, ingat. Orang masuk Islam itu karena proses berpikir. Bukan karena percaya, bukan asal yakin, bukan asal imani. Tapi proses berpikir. Makanya rata-rata orang mu'allaf itu orang-orang yang berpikir. Orang cerdas yang mu'allaf itu. Sedangkan yang murtad, orang jahil, orang yang bodoh.
Orang yang tidak mau belajar. Kayak siapa? Saipudin Ibrahim. Anda sangka dia bisa Quran? Enggak. Tapi kalau dibilang dia hafal beberapa surah pendek, dia bisa ngaji, iya bisa ngaji. Tapi apakah dia bisa kemudian memberikan pijakan-pijakan mantik terhadap ayat itu? Enggak bisa. Kenapa? Karena dasar disiplin ilmunya dia enggak tahu. Apalagi Edis. Makanya aku katakan Edis bagi saya itu pelawak. Pelawak adalah lebih baik kalau dia belajar Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan. Level itu aja dia belum nyampe. Dua-duanya. Menurut dia. Gini loh. Ketika aku melihat PTD, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Hah. Ya. Ketika saya naik, langsung ajak dia ngobrol, dia mengatakan Yesus itu tidak Tuhan. Dulu lawan debatku itu. Buka di YouTube saya tuh, Zulkifli Abbas Official. Tidak pernah dia kemudian kukasih bernapas. Kenapa? Karena waktu di Indonesia, dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Waktu di Indonesia. Nanti ketika dia di luar, lalu dia mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia cari simpatik dari Kristen-Kristen yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa dia keluar? Oh, karena di Indonesia dia takut diciduk. Tidak. Ketika dia Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia tidak simpatik sama dia. Gak simpatik. Begitu dia keluar, maka orang Kristen semuanya simpatik. Wah, ini pahlawan baru ini. Dan dia di luar sudah leluasa untuk menghujat, menista. Apa yang terjadi? Pengikutnya sudah banyak. Karena dia sudah di luar Indonesia. Dan di sana dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Yang tadinya Yesus bukan Tuhan. Banyak video-video beliau tuh yang mengatakan Yesus itu bukan Enggak Tuhan. loh bang, saya baru-baru ini aja naik sama dia, dia mengatakan Yesus tidak Tuhan. Nah itu dia makanya. Aneh kan? Makanya saya bilang dia tuh pimplan, tukang bohong. Kapan itu? Yusuf PI tahu deh tuh, ada sama dia videonya. Udah sebulan? Sebulan lebih lah bang. Nah itu karena dulu dia masih gencar menuduh Islam itu dua Rab. Kami merabkan Nabi Muhammad. Setelah dia tahu jawabannya dari teman-teman, akhirnya dia tidak pakai lagi tema itu. Dan dia kembali mengatakan Yesus itu bukan Tuhan karena takut diserang. Berarti kamu dua Tuhan juga. Apalagi kalau diskusi dengan saya pasti ku bilang Paulus juga berarti Tuhanmu. Karena kau juga mentaati Paulus. Apa yang dikatakan Paulus itu kau ikuti, berarti Tuhan juga dong bagi kau. Rab juga Paulus itu berarti. Oke, Bang Handi, Assalamualaikum. Bang Handi. Bang Handi. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Iya. Tunggu Bang Handi, saya ada telepon dari anak-anak asrama. Nggak tahu. Oh iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kantor apa gitu ada sedikit kredit. Iya, Kak Kronik memang di sana. Iya. Bentar ya Bang Handi ya. Iya, iya. Akhi, Ahi. Mohon izin tetap sip. Double suaranya Pak De ya. Ah, Balik-balik Pak De. tes. Sekarang gimana? Cek. Masih. Doubling. Ya, aku yang nggak dengar suaraku sekarang. Tes. Doubling. Masih Pak De. Masih. Coba. Aku tutup kamera dulu bang ya, aku coba ya bang ya. Ya nggak apa-apa Bang Holong. Tetap semangat Bang. Soalnya nggak hitam semua nih, nggak bisa aku lihat. Oh ya. Cek. Ya udah Pak De, coba. Sekarang masih doubling? Cek. Ya aman. Aman? Oh, sip. Jadi Bang Holong ini sudah tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya memang harus begitu ya, orang yang namanya pernah hidup di muka bumi kok. Dia sendiri yang ngomong dia adalah utusan Tuhan.
Mulai kapan, Bang? Gak percaya Yesus Tuhan, Bang? Bang Olong ditanya. Oh, Mulai kapan gak percaya Yesus Tuhan? setelah saya dengar dan saya pelajari, Bang. Maaf. Memang seharusnya begitu, Bang. Ketika kita beragama itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Saya dulu beragama Islam cuma ikut-ikutan berdasarkan apa percayai oleh orang tua saya. Tapi setelah kita dewasa bisa mikir, tentu kita ingin mencari kebenaran supaya iman kita itu mantap. Seperti itu. Ya itu makanya saya bilang kemarin tuh ya, sampai cobalah dilihat itu PT-nya Yusuf PI ya, yang saya bernarasi lebih jauh sama Bang Yusuf PI. Kalau kita ikut-ikutin ajaran Kristen itu bukan ajaran Alkitab Alkitab ya, ajaran Kristen. Kalau ajaran kitab itu semua benar. Cuman yang ini istilahnya apa semua ya, contoh para penerjemahnya yang buat hancur semua ini menurut saya nih. Kan gitu. Sebenarnya gini, Bang. Kan gitu. Murat maritnya ajaran murat maritnya ajaran Kristen itu dia menerjemah itu bukan berdasarkan dari apa yang ada, ya. Bukan berdasarkan perkata, tidak. Mereka menerjemah itu dilandaskan pada dogma. Nah, ini bisa kita buktikan contoh gini, ketika Yesus bertemu seorang perempuan dari Kanaan ya, itu di dalam Yohanes 4. Anda baca di situ dari ayat 19 dan seterusnya. Perempuan itu ngomong begini, benar Tuhan, engkau seorang nabi, benar Tuhan, engkau seorang nabi. Gimana tuh? Itu diterjemah pakai dogma atau berdasarkan kata yang sebenarnya? Coba. Padahal kalau berdasarkan bahasa Yunaninya itu kan kurios. Benar Tuhan, engkau seorang nabi. Mana yang lebih logis? Benar Tuhan, engkau seorang nabi, atau benar Tuhan, engkau seorang nabi? Cara logis. Masa Tuhan nabi, Bang? Ya itu dia loh. Ya sama kayak gini kan. Benar Pak Presiden, engkau seorang RT gitu. Nggak masuk, Bang. Benar Tuhan, engkau seorang nabi loh. Inilah contoh menerjemah pakai dogma, bukan berdasarkan apa yang tertulis. Contoh lagi, ketika Paulus ketemu Yesus di Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22 di ayat 7 dan di ayat 6 kalau nggak salah. Siapakah engkau Tuhan? Tuh, udah tahu Tuhan ngapain nanya? Mana yang lebih cocok? Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Betul enggak, Bang? Ini menerjemah pakai dogma atau memang berdasarkan perkata? Contoh-contoh itu, Bang. Kemudian kalau kita lihat perinkop di dalam kitab Anda ya, di dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya betul di ayat 36. Itu perinkopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, di ayat 36 dikatakan begini, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Peringkopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ternyata Yesus bersaksi dia utusan Tuhan. Kristen bersaksi Yesus Tuhan. Mana yang benar? Yesus itu utusan Tuhan. Nah, yaitu Allah. Betul, saya setuju. Yesus utusan.
Ya syukurlah Bang, Anda sudah tidak menantikan Yesus lagi, setidaknya Orang- itu ada kemajuan lah. Orang di Bible tertulis kok Yesus hamba Tuhan. Ya di Matius 12 ayat 18. Ya, kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena coba deh, Pak. Iya. Coba kita sambut dulu ini Pak Pendeta ini. Siapa tahu bisa menyadarkan Holong supaya kalau dia ada bisa teman-teman kembali. yang diajak ngobrol dulu Bang. Soalnya kalau aku Iya. diajak ngobrol nanti Bang. Nah, lanjut Bang. Ya ini ada pendeta pendamping nih. Siapa tahu bisa menyadarkan Pak Holong bisa kembali menuhankan Yesus. Selamat malam Pak Pendeta pendamping. Astaga. Pak Pendeta Frans. Halo, Ya, selamat malam Pak. malam. Gimana tanggapan Bapak? Ini ada saudara Holong nih. Dia Kristen tapi nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Gimana pendapat Pak Pendeta? Oh, itu urusan dia, Pak. Berarti dia cuma Kristen KTP, labelnya aja. Kalau begitu Pak Pendeta, data apa yang paling akurat di Bible itu mengatakan Yesus itu Tuhan? Karena gini, Yesus itu dia adalah Tuhan. Iya, di mana tertulis itu Pak? Sekarang dibilang datanya loh, laikku. Sabar, tadi dulu data. Ya betul itu lah ya Holang. Data bukan perasaan ya lah ya. Holang ya. Sabar ya. Kalau perasaan sih semua orang kalau rasa atau iman gitu. Harus data yang akurat karena di Bible itu waduh berjubel datanya Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Ya, di mana kira-kira Pak Pendeta Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Sabar, saya cari dulu ya Pak ya. Iya Pak. Pak De siap-siap Pak De ya. Aman. Ya. Saya kalau ada Pak De itu saya diam aja dulu. Kalau ada guru ya kita murid diam. Boleh aku Ya saya bertanya juga dulu, Kak, Bang? gitu juga Bang. Saya juga belajar juga. Sama-sama kita belajar lah ya, Holang. Saya juga mau bertanya ini. Jangan sampai bawa Yohanes 13:13. Nah, ini dengar ya, 1 Ya. Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang secara langsung diutus oleh Allah, Juru Selamat kita, dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu satu-satunya harapan kita. Dari Paulus kan Bang? Iya, itu kan dari Paulus kan. Dia mengaku adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Loh gini loh Bang, kita logikanya aja Bang. Saya pun bisa mengakui Sugi Kristologi ini adalah bapak saya, padahal enggak. Yang saya minta datanya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah kalau kata orang itu bisa dijadikan dalil, ini berbahaya. Para murid Iya, pernah memang. menyebut Betul. Yesus hantu. Apa Anda percaya Yesus hantu? Tidak. Nah, padahal para murid mengatakan Yesus hantu. Itu karena mereka kurang percaya, karena itu seolah-olah mereka itu lihat itu hantu yang muncul gitu loh Pak. Nah iya kan Anda menuhankan Yesus berdasarkan apa yang dikatakan Paulus. Sementara murid terdekat Yesus, yang 11 murid ya, karena waktu itu Yudas sudah nggak ada, 11 murid, itu mengatakan Yesus hantu. Anda baca dalam Lukas 24 ayat 37. Atau waktu ketika Yesus, apa kata murid-murid? Hantu, katanya, bukan Tuhan, hantu. Woi,
Tunggu bentar Bang Sugi. Teman-teman saya, tolonglah jangan sampai kayak gini lah. 2 kali pelaporan loh. Ini hanya diskusi loh. Janganlah suka nge-report lapor-lapor orang diskusi biasa kok. Sabar lah. Karena Ada ayat yang lebih penting Pak Pendeta. Anda baca Yohanes 5 dari ayat 19. Itu peringkopnya di atas ayat 19. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Coba kau baca ayat itu satu peringkop. Ada nggak di situ Yesus bersaksi bahwa dia Tuhan? Yohanes Justru yang- berapa? Yohanes berapa tadi yang saya sebut? Yohanes 5 dari ayat 19. Peringkopnya saja udah ngomong tuh, kesaksian Yesus tentang dirinya. Kau baca sampai habis itu ayat, sampai ayat 37. Adakah di situ Yesus bersaksi bahwa dirinya Tuhan? Sabar, Justru- Pak. Saya coba. Justru yang saya temukan apa? Kata Yesus di ayat 36 misalnya kan. Aku mempunyai kesaksian Gini, yang gini. lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Tuh, kesaksian Yohanes saja nggak penting, apalagi kesaksian Paulus. Ya? Tunggu Pak. Ini kan kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya Iya. tentang dirinya. Kau baca, kau Makanya- baca. Kau baca Maka di situ Yesus ada nggak Yesus menjawab bersaksi bahwa mereka dirinya katakan, Tuhan? Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengejarkan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa. Nah, Ini di situ melihat udah gugur Bapa. dia Tuhan. Mengejarkannya sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ngerti maksudnya yang dikerjakan Oh, paham anak. sekali. Saya sangat paham sekali. Sebab Bapa mengasihi. Iya, Sebab saya Bapa paham Pak. mengasihi Oke, anak. saya jawab. Satu ayat saya jawab. Di dalam kisah para Rasul 22 ayat 22. Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus dari Nazaret. Orang yang ditentukan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, keajaiban-keajaiban yang dahsyat di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu, yang dilakukan oleh Allah melalui dia. Jadi Yesus melakukan pekerjaan, Itu perkataan siapa? khotbah Petrus. Itu perkataan siapa? Perkataan Petrus, khotbah Petrus itu. Tujuannya ke siapa? Kepada orang Israel. Kan Khotbah jelas Petrus ayatnya. tujuannya Kepada orang Israel. Nah, Dengarlah hai orang Petrus Israel. itu untuk menyadarkan orang-orang Israel, Bapak. Nah ya, Menyadarkan orang-orang Israel. menyadarkan orang-orang Israel bahwa Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Menyadarkan orang Israel untuk Kalau Bapak membuktikan baca Yesus Tuhan Alkitab, jangan atau baca utusan? satu ayat. Pak, Anda nggak usah mengajarin saya soal Bible. Saya pakarnya Bible, nggak perlu baca, Pak. Ya, nggak perlu baca saya. Nggak usah ngajarin Nah, Bible. Dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai saya baca, ngelotok di otak, Pak. Nggak usah kau ajarin soal Bible. Ini pakarnya nih. Belum ada pendeta yang berani debat dengan saya buka open camp tanpa buka Bible. Belum ada. Nggak usah ngajarin Bible sama saya. Ya, bahkan tadi saya mengatakan kepada Anda, Bukan Yohanes 5 begini, Pak. dari ayat 19 saya tahu peringkopnya, terus tahu saya ayatnya. Gak usah khawatir soal Bible. Gak usah ngajarin saya. Oke? Enggak. Ini Pak, kalau masalah Yohanes 5 ayat 19 sampai 37, itu kan kesaksian tentang kesaksiannya Yesus. Tentang sendiri. dirinya. Ya Untuk kan? dirinya. Nah, untuk dirinya. Di ayat Makanya itu, gini, Pak, makanya. ada Makanya tidak kita Yesus? baca. Bentar, saya tanya Makanya sama kita Anda. baca. Saya tanya sama Anda. Di ayat itu, adakah Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia Tuhan? Ada enggak? Nah, makanya saya baca dulu. Saya baca dulu. Gimana kalau saya nggak baca? Ya, baca. Gitu, karena Kalau baca ada, dulu iris baru telinga saya. Gini. di ayat yang ke-20. Pendeta Frans. Ketika saya masuk Pak. diskusi gini ya, ketika saya naik diskusi lintas agama ini, saya dulu orangnya sangat garang melawan. Pertama kali itu saya lawan Ustadz PI, sampai saya maki-maki ya. Setelah saya pelajari ya, saya mulai merendah ya, karena apa? Saya pelajari. Gini aja Pak, kalau ada memang Bapak mendapatkan data Yesus mengatakan dia sebagai Tuhan, ini yang dikembali semua
yang nggak seiman dengan saya tantang kembali mereka semua. Makanya saya baca dulu Alkitab biar Soalnya yang Bapak baca ini itu aja bolak-balik. Aku mau kirim clipping aja, itu aja bolak-balik. Nggak ada yang memastikan. Semua di awan-awan, ibaratnya di awan-awan. Ya Gini, silakan baca. Silakan baca dari ayat 19 sampai ayat kalau 37 kita Anda baca. cuma satu ayat kita nggak akan mengerti gitu loh Bang. Iya, bacalah, Kalau bacalah. kita baca seluruhnya, Bacalah. kita akan mengerti. Gitu. Sebelum Anda baca, saya udah hatam ayat itu. Coba kau bacalah. Di Oh, mana iya, di situ Yesus bersaksi bahwa dirinya Tuhan. Silakan. Kamu comot Dengar satu dulu, ayat Pak. boleh? Dengar di ayat yang ke-20, sebab Bapa mengasihi anaknya. Nah, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaknya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapaknya yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia itu Tuhan yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pindah dari maut ke dalam hidup. Mengerti ya? Oke. Aku berkata Bang Sugi, izin jawab ya. Iya. Enggak, bentar Bang Holong. Dari ayat, udah cukup Pak. Saya tanya sama Bang Holong. Dari ayat yang Bapak Pendeta baca, ada nggak di situ Yesus itu indikasi bahwa dia Tuhan? Gini loh, makanya saya mau tanya sama abang ini. Siapakah Bapak, siapakah anaknya tadi? Awal dari Bapak baca tadi. Gini, kalau tidak melalui Bapak, anak itu tidak ada gitu loh maksudnya. Makanya dari pekerjaan itu yang baik. Pertanyaan saya, siapakah Bapak itu, siapakah anak itu? Bapak hidup dalam dirinya sendiri. Demikianlah juga diberikannya anak mempunyai hidup dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah diberbuat baik akan keluar dari bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu dengan dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya udah yang Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ialah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyalakan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati ketika saja cahaya itu.
Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang disarankan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Diulang lagi. Pekerjaan itu juga yang dikerjakannya sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Sekarang dari ayat 19 sampai ayat 37 yang Anda baca, adakah Yesus bersaksi bahwa dirinya Tuhan? Atau Yesus bersaksi dia utusan Tuhan? Dia utusan Bapa. Nah, peringkopnya jelas, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ternyata Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia utusan Tuhan. Batal Yesus dari Tuhan. Tidak ada satu ayat pun yang bisa memperkuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible. Ya, terutama ucapan-ucapan Yesus itu. Gini aja lah, Pak Frans Daniel. Menurut Abang, derajat mana lebih tinggi, Allah Bapa atau Yesus? Kalau menurut saya sih, kalau kita mau pelajari Alkitab itu, Allah itu berarti dia tuh Bapa. Mana derajatnya lebih tinggi? Yesus tuh Mana anak. derajat? Yesus tuh Ya, anak. derajat lebih tinggi mana? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Ya, Bapak yang lebih tinggi lah, Bapak yang lebih tinggi. Contoh, kalau kita punya Bapak, kita punya orang tua, mana yang lebih berkuasa? Kita atau Bapak? Gitu. Itu bagus tuh Bang, jawaban Abang. Bagus. Yang Kalau lebih Anda berkuasa. mengatakan, bentar Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Yesus, maka status Yesus tetap utusan. Karena menurut Yesus dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yohanes 14 ayat Karena 28, gini, Bang. Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 10 ayat 29, sebab Bapakku lebih besar daripada siapapun. Jadi Yesus tetap mentok. Karena dia Yohanes utusan. 16 ayat 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul, saya setuju, nggak ada masalah Basuki, dengan ayat itu. Basuki, Tapi Basuki, tunggu pertanyaan bentar. apa? Tunggu. Karena besar karunia, apa tadi coba diulang Bang? Karena begitu besar kasih Allah karena terhadap begitu dunia, besar maka ia mengaruniakan Allah akan anaknya dunia yang ini. tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Kepadanya tidak binasa, Oke. melainkan beroleh Yang hidup mengis- yang kekal. Iya, tapi dia berbicara gini ya Bang. Yang mengikuti ajaran dia kan Bang kan. Sekarang menurut Abang yang mengikuti ajaran dia, Kristen kah atau Muslim? Ya Kristen lah. Oh, Yang gitu bilang ya, Bang. Muslim Abang siapa? Abang berdoa sujud nggak? Yang bilang Muslim siapa? Tidak ada datanya kalau itu ayat bilang Muslim yang mengikuti Tuhan. Ini Iya, aku cuma Kristen yang mengikuti orang percaya. Kalau orang Iya, yang aku cuma- percaya itu berarti dia hidup selama-lamanya. Berarti hidup yang kekal itu yang dia terima. Iya, aku Bukan cuma tanya binasa. aja tadi Bang. Aku mau belajar Bang. Sekarang gini. Abang Percaya berdoa sebagai utusan. Lanjut. Abang, Ya halo. Abang kalau berdoa sujud nggak? Saya nggak sujud. Nggak sujud. Kalau Yesus berdoa gimana Bang? Sujud. Kalau Yesus berdoa itu dia di Bukit Golgota, di ini apa tuh di Getsemani, dia tidak bersujud. Sujud Bang di situ Bang. Gimana sih Abang ini? Kemudian Di mana, Yesus Bang? maju sedikit dan sujud. Tuh. Dia tidak bersujud, Bang. Dia Di situ cuma ditulis duduk sujud loh. baru. Gimana sih? Anda nih baca Bible enggak? Makanya Bang, Yesus kalau- maju sedikit dan sujud. Kok enggak sujud katanya? Gimana Abang ini? ya terserah. Gini dulu, tunggu dulu.
Yesus sunat enggak, Bang? Itu. Yesus sunat enggak? Yesus nggak sholat. Ngapain Yesus sholat? Bukan, Yesus sunat enggak? Sunat. Sunat enggak? Sunat. Kalau abang sunat enggak? Kalau menurut Alkitab sunat itu bukan sunat kulit katanya, berarti sunat hati. Atau lagi kan. Padahal ada perintah sunat Bukan hati, sunat ada kulit. perintah sunat Yesus, mulut. abang makan Ada babi juga, enggak? Bang. Kena lagi aku. Kalau aku makan babi, kenapa bang? Enak Kenapa babi kalau makan babi? Enak babi tuh. Yesus, Enak makan Yesus daging. makan babi, Bang. Dia yang cipta, mana dia mau makan? Hah? Yesus yang mencipta. Karena gini bang, karena gini, semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, Tapi Tuhan kan melarang baik makan babi, adanya. kan? Tapi Tuhan kan Makanya- melarang makan babi, Bang. Melarang itu bukan larang, tapi ada penggenapannya di perjanjian baru di Mana? Satu Gimana Yesus Korintus. membolehkan makan babi? Itu ada ayat-ayat yang genap di Mana? 1 Korintus 8 itu. Paulus Karena lagi. saya Kalau nggak ada buat- Paulus, Anda nggak bisa jadi Kristen rupanya, Bang. Katanya yang Anda ikuti ajaran Yesus, tapi kok yang kamu ungkapkan ajaran Paulus. Sementara ajaran Paulus dan Yesus itu bak bumi dan langit. Jauh bedanya. Bang, Yesus memuliakan hukum Taurat. Yesus menegakkan hukum Taurat. Bahkan menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kata Yesus masuk neraka. Menurut Paulus hukum Taurat itu kotoran. Filipi 3 ayat 8. Kok Anda bilang sama? Katanya ngaku pengikut Yesus. Tapi kok yang disampaikan ajaran-ajaran Paulus? Gimana sih? namanya Paulus itu adalah Rasul Yesus Kristus, Bang. Kalau dia Rasul Yesus, seharusnya apa yang diajarkan Paulus dan Yesus itu sinkron. Tapi kok nggak sinkron? Kata Yesus, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Matius 5 dari ayat 17. Kau baca di situ. Tapi menurut Paulus, hukum Taurat itu dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib. Filipi 2 ayat 15. Menurut Paulus, hukum Taurat sampah. Filipi 3 ayat 8. Anda baca dari ayat 6. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku, semua itu kuanggap sampah. Nah, apanya yang sinkron? Gini Pak, yang Paulus katakan itu karena dulu dia suka menganiaya orang Kristen, orang percaya, makanya semua perkataan Paulus itu, semua itu anggapku itu semua sampah bagi Paulus. Dulu mungkin aku nyapa ketika aku berjumpa dengan Yesus, makanya aku semua. Kenapa cuma satu gitu, yang Anda ambil? Padahal di situ ada dua. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku Yesus Kristus akan Tuhanku, semuanya aku anggap sampah. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib, itu Yesus memerdekakan kita itu dari kukuk perhambaan, dari peraturan-peraturan hukum Taurat itu. Seperti yang tertulis di dalam di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 6, Anda baca di situ. Kalau kita masih melakukan sunat, ya masih melakukan hukum Taurat, sama saja tidak mengakui pengorbanan Yesus.
Makanya setelah Paulus menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan mati di tiang salib, hukum-hukum Taurat itu dianggap sampah. Gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Itu untuk semua orang berdosa di dunia ini, termasuk saya dan Bapak. Itu ajaran siapa? Hah? Ajaran siapa itu? Nah, kenapa Yesus harus mati? Karena dia rela mati untuk semua orang berdosa, Pak. Di mana Bukan untuk Yesus cuman saya mengajarkan, di mana Yesus mengajarkan bahwa dia mati di tiang salib untuk menghapus sebagai dasar keselamatan. Di mana? Tidak ada. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Anda baca dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 atau di dalam Matius 19 dari ayat 18 dan seterusnya. Anda baca di situ. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat, supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak satu pun yang baik kecuali hanya Tuhanku saja, kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan?" Kok enggak Yesus enggak mengajarkan apa kamu tidak percaya aku disalib, kok enggak begitu? Kalau memang dasar keselamatan adalah salib. Justru Yesus, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu, kalau kamu ingin sempurna katanya, kurang satu lagi. Percaya aku disalib, menebus dosamu, gitu. Enggak juga ternyata. Apa kata Yesus? Kau jual semua yang... Bentar bang, saya belum selesai. Kau jual semua yang kau miliki, lalu kau bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Tetapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Apa kata Yesus? Lihat, orang kaya itu nggak percaya aku disalib, makanya dia nggak masuk surga gitu. Enggak. Apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan soteriologi salib sebagai jalan keselamatan. Yang menawarkan siapa? Paulus. Kalau dengan... Gini bang. Ya silakan. Kan di samping Tuhan Yesus itu kan yang disalib itu kan penjahat. Apa dia dikatakan di situ? Hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa Yesus mengatakan percaya aku disalib, kamu masuk surga gitu? Kan enggak. Bukan begitu. Bukan begitu. Di mana di situ Yesus mengajarkan itu? Hah? Oh, kamu percaya aku disalib, aku Tuhan, kamu masuk surga gitu? Kan enggak. Kenapa orang itu bisa masuk surga? Karena dia membela Yesus. Yang lainnya menghujat Yesus. Coba dicek itu ayatnya kalau nggak percaya. Karena dia membela Yesus. Ajar. Dia membela Nabi Tuhan. Sama seperti kami membela Nabi Tuhan. Masuk surga. Orang yang disalib itu juga masuk surga. Karena membela Yesus. Sementara yang lainnya menghujat Yesus. Emang bang udah tahu kalau masuk surga? Tahu dari mana kalau bang masuk surga? Tahu dari mana kalau masuk surga? Allah sudah berjanji kepada saya, kepada orang Islam. Anda baca dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Di situ orang-orang Muslim itu mewarisi surga. Nah sekarang, di mana Yesus menjanjikan surga bagi Kristen? Begitu Di mana? Yesus pernah menyebut Kristen masuk surga itu di mana? Ayo. Kita nggak perlu dijanjikan. Lah,
Kamu yakin masuk surga atas dasar apa? Yakinlah Ya. karena kita percaya dia. Dasarnya apa? Karena kita percaya bahwa dia Percaya telah apa? menyelamatkan. Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Yesus adalah Tuhan. Nah, itu dia. Padahal menurut Yesus, syarat masuk surga percaya dia sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Mana orangnya? Kok kabur? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus utusan. Bukan Tuhan. Bang, di mana tadi dia? Suruh keluar lari dia. Lari dia tadi. Aduh. Kemana dia itu? Pendusta itu. Mana dia percaya Yesus sebagai Tuhan bisa masuk surga dari Hong Kong. Padahal Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Ya tentu yang menyebut Yesus Tuhan dong. Yang melakukan mukjizat atas nama Yesus dong. Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku. Hai para pembuat kejahatan. Tuh, dari mana masuk surga menuhankan Yesus? Nah ini kayaknya guru saya udah ada tanda-tanda napasnya sedikit. Bang. Ya, Aku boleh bertanya nggak? kecil kali suaramu bang. Abang Islam bang? Islam, alhamdulillah Islam. Aku mau bertanya ini tentang sholat. Di sini roomnya debat Islam Kristen bang, jangan dipakai internal bang. Oh ya, oke. Ya jangan dipakai internal bang, nanti Kristennya nganggur. Bukannya saya nggak bisa jawab, insya Allah bisa lah ya kan. Tapi kan ini ruang yang disediakan untuk dialog Islam Kristen bang. Jangan digunakan. Oke bang. Nanti lain kali kan saya sudah follow abang tuh. Siap bang. Ini bang Revaldo. Halo bang. Bang Revaldo. Ayo silakan kawan-kawan Kristen. Kita dialog baik-baik, gak perlu hujat-hujat. Di sini ilmu yang kita utamakan, bukan asal gacor. Ayo. Bang Gusterin. Bang Holong tadi mana Bang Holong? Sudah mulai sadar dia. Bang Anju. Halo Bang Anju. Tuh. Kalau dipanggil nggak dianu turunin aja moderator. Dipanggil nggak nyaut dipanggil. Ya Bang Anju, halo. Nice. Revaldo. Ini dari tadi nggak nyaut, turunin aja. Oke, belum ada. Sang Prabu, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo, Sang Prabu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja bang di bawah bang. Oh iya bang, makasih bang. Oke siap. Abu. Yuk. David Kurniawan, selamat malam bang. Selamat pagi bang. Selamat malam bang. Oh iya, Islam Kristen bang. Muslim bang. Oh Muslim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja ya bang. Oh iya, silakan bang, silakan bang. Bang Andi. Bang Andi monitor. Siapa yang monitor nih? Kita lempu. Aku jangan dibiarin sendiri dong. Ajak ngomong dong. Bunda Rama dulu. Yang lain dulu. Aku lagi ada kerjaan sama Akang dulu sebentar. Aku di kantor ini. Oh, ya. Gimana Pak Petah? Alhamdulillah, saya Pade. Sehat? Masya Allah. Ini ada tamu baru datang, Eno Gumelar. Selamat pagi, assalamualaikum kalau Muslim. Pak Petah, insya Allah datang Pak. Bang Petah. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada. Pertama kita nggak jumpa udah 2 tahun. Iya, 2 mudah-mudahan tahun ya. tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada yang mendesak di itu ya. Karena kan Pade kan udah tahu situasi sekarang ya. Kondisi sekarang. Ribet, bikin ribet aja lihat. Aduh. Itu tadi yang lucu tuh Pak Pendeta. Ngaku-ngaku pendeta tapi nggak tahu Bible. Mana ada pendeta tahu Bible, Pak Petah? Terus yang kedua, tadi Pak De sudah memberikan ayat 19 sampai 37. Dia baru membaca di situ, dia di situ sebagai manusia. Terus sebagai utusan. Terus terakhir tadi ditanya, Yesus adalah Tuhan. Aduh, otaknya taruh di mana gitu loh. Bingung. Padahal peringkopnya aja kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini benar-benar apa ya? Pukulan telak bagi Kristen itu dikasih judul kayak gitu tuh. Kesaksian Yesus tentang dirinya gitu. Iya makanya Pak De kan dia sudah baca tuh. Ya kan di situ Pak De mengatakan tidak ada pengakuan dirinya adalah Tuhan. Dia baca sendiri bahwa dia adalah utusan. Dia sebagai manusia. Iya kan? Yohanes 5:37 ya dibaca juga tadi. Iya kan? Tuhan tidak bisa dilihat. Aku tanya ini terakhir. Yesus Tuhan katanya. Aduh, Masya Allah. Bang. Ya memang dogma ini susah Pak Petah. Susah menghilangkan dogma itu. Kalau bisa lepas dari dogma waras. Kayak Pak Holong itu udah mulai waras dia. Cuma tinggal berani melangkah lebih jauh atau tidak. Iya, saya sih melihatnya tadi, makanya saya mau ngobrol sama Holong tadi, tapi udah turun ya. Kasihan juga tuh selalu dilapor-lapor kasihan tuh. Iya, dilaporkan itu tadi. Makanya. Edis mana berani kalau ada saya, mana berani naik dia. Edis, aduh, sekarang jadi kebanggaan Kristen. Padahal dulu, Bapak Belur lawan saya itu. Jangan dulu apa deh, sama saya dulu pernah sama Edis berdua. Waktu masih di Zoom. Iya masih seperti di Zoom kan, aku undang sendiri berdua kan. Edis. Yang lucu itu di Pak Petah tahun 2012. Edis itu berjanji mau menginjili saya
setiap hari selama 2 jam selama 40 hari. Baru 3 kali kapok, gak berani lagi. Aduh, parah. Parah itu, betul-betul parah itu. Ada tamu. Oh ya, silakan. Bang John. Selamat pagi Bang John. Pagi Bang. Salam Islam kenal. Kristen Bang. Oke, lanjut Pak. Ya, Islam apa Kristen? Kristen. Oh Kristen. Apa yang mau dibahas Bang? Mau ditanya atau mau bertanya Bang? Mau bertanya aja lah. Nah silakan Bang. Antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa yang di Al-Quran itu lebih lahir yang mana yang lebih dulu lahir? Antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Nabi Isa lah Bang. Karena Nabi Isa dalam surah As-Saff ayat 6 itu menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad Bang. Oh begitu ya Bang. Iya Nabi Isa duluan lah. Orang dia menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad kok. Surat As-Saff ayat 6 ingat saya. Iya Bang. Terus gimana Bang? Iya. Saya kan cuman belum tahu aja tuh. Bedanya tuh 500 tahun tuh Bang. Beda 500 tahunnya. Ya. Terus Makanya ini Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. iya. Nah gitu. Uh-uh. Gimana Bang? Apakah di agama Islam itu percaya apakah Nabi Isa itu bangkit dari kematian atau tidak? Nanti semua akan dibangkitkan Bang. Kita orang Islam itu percaya akan kebangkitan. Tapi nanti di hari akhir itu akan dibangkitkan. Makanya kalau kita lihat dalam surah Maryam ayat 33, kalau kita paham tata bahasa Arab di situ, itu menggunakan fi'il mudhari' ya, atau kata kerja yang akan datang. Makanya di situ dikatakan amutu. Amutu itu bukan fi'il mahdi, bukan yang sudah terjadi. Ya, tapi kata kerja yang menunjukkan yang akan datang. Iya. Nah, begitu Bang. Jadi bisa dibangkitkan nanti. Nah, kalau mengenai waktu peristiwa penyalipan, ayatnya sangat jelas. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Tidak dibunuh, tidak disalib. Dibunuh aja kagak, bagaimana bisa bangkit? Gitu Bang. Iya. Tapi penyaliban itu sebenarnya tidak terjadi ya. Penyalipan itu ada. Cuma yang disalib bukan Nabi Isa. Ada peristiwa penyalipan itu ada. Cuma bukan Nabi Isa yang disalib. Tadi kan udah dikatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Nabi Isa itu tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib. Betul. Iya. Kenapa ayat itu bunyinya seperti itu? Karena pada waktu itu terjadi kontradiksi antara mereka ya. Contoh gini, di dalam kitab Talmudnya Yahudi, Yesus itu dibunuh di rajam batu dia. Iya. Ya kan? Menurut Kristen dia disalib. Iya betul. Artinya disalib. Di Menurut Yahudi di rajam batu. Islam datang, makanya ayatnya mengatakan tidak dibunuh dan tidak disalib. Begitu Bang. Iya Bang. Jadi Islam itu hadir sebagai penengah saja. Apakah sebelum Islam ada sumber lain yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib atau Yesus tidak disalib? Ada banyak. Contohnya Injil Basilides. Itu mengatakan Yesus tidak disalib itu. Itu di abad pertama itu Bang. Iya.
jauh sebelum Islam. Nah, Islam ini datang hanya sebagai penengah saja. Terjadinya silang pendapat itu tadi. Ada yang mengatakan dibunuh, dirajam batu. Ada yang mengatakan disalib. Islam datang tidak dibunuh dan tidak disalib. Clear. Itu Bang. Ya. Cuman di dalam Injil kami kan dikatakan bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebenarnya kalau saya baca dengan jeli Bang ya, tidak terpaut dengan dogma, saya di situ tidak menemukan namanya Yesus bangkit. Tidak menemukan. Karena menurut Yesus, Anda baca di dalam Lukas 20 ayat 35, 36, 37. Ceritanya ada satu perempuan mempunyai 7 suami. Orang-orang Yahudi, ya orang Farisi itu mencobai Yesus. Bertanya dia, ada satu wanita mempunyai 7 suami. 7 suami itu bersaudara. Abang pertama menikah dengan perempuan itu, tidak punya anak lalu meninggal. Lalu diteruskan adiknya tidak punya anak meninggal. Diteruskan adiknya tidak punya anak meninggal. Ketujuhnya meninggal dan tidak punya keturunan. Pertanyaannya nanti di hari kebangkitan, bukan surga ya. Orang Kristen salah memaknai ayat ini, kebangkitan dibilang surga. Nanti di hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Jawab Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian, dia tidak kawin-mengawin. Dia akan seperti malaikat di surga. Ya, dia akan seperti ruh, kata Yesus. Ya, akan seperti orang yang dibangkitkan akan seperti ruh. Demikian juga yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya, Yesus dan Paulus sepakat bahwa orang bangkit berupa ruh. Demikian juga ketika Yesus menemui para murid, Anda baca dalam Lukas 24 ayat 36, 37 sampai ayat 43. Tiba-tiba Yesus hadir di situ. Shalom. Assalamualaikum terjemahan lama. Sekarang semoga kamu sejahtera. Para murid takut dan ngeri. Menyangka Yesus hantu. Menyangka Yesus roh. Apa kata Yesus? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu ngeri? Ini aku sendiri. Lihatlah. Rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus datang menunjukkan dirinya roh atau menunjukkan dirinya bukan roh di situ, Bang? Iya, betul. Saya tanya, menunjukkan dirinya roh atau bukan roh? Menunjukkan dirinya sebagai roh atau bukan roh? Sebagai roh. Kata Yesus, kalau aku roh, tidak memiliki daging dan tulang. Aku memiliki daging dan tulang. Lihat tuh. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Seperti yang ada pada diriku. Yesus memiliki daging dan tulang. Kalau menurut kami itu. Karena para murid belum percaya, ya masih ragu-ragu. Kata Yesus apa? Adakah kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng. Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Emang roh makan, Bang? Iya. Sebenarnya tidak. Roh makan? Tidak. Tidak makan. Kalau roh makan, pecel lele laris tiap malam, Bang. Kuntilanak datang, Bang. Paha ya, Bang. 1, Bang. Gendruwo datang juga. Tuyul datang juga minta ikan goreng. Makanan rohani sama makanan jasmani itu beda. Roh yang dimakan di situ ikan goreng, bukan makan rohani. Kecuali
Mengapa kamu Kecuali takut dan ngeri? Tuhan yang bisa makan. Menyangka aku hantu. Iya. Lihatlah raba-raba. Silahkan raba ini loh. Raba-raba kata Yesus. Rabalah tangan. Tanganku raba. Kau raba tangan. Kakiku juga kau raba. Kalau aku roh. Ya kalau roh. Tidak memiliki daging dan tulang. Tapi aku memiliki daging dan tulang. Makanya karena Yesus itu masih memiliki daging dan tulang. Ketika mau diraba oleh Maria Magdalena. Tidak mau dia. Jangan sentuh aku katanya. Yohanes 20 ayat 15, 16. Jangan sentuh aku. Kenapa? Takut disentuh. Kalau dia roh, ngapa takut disentuh? Karena dia masih berupa jasad, berupa daging, masih merasakan sakit, dia nggak mau disentuh karena habis disiksa. Makanya dia tidak mau disentuh. Jadi Yesus belum bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada penyaliban. Karena orang yang disalib, ya, itu tidak ada orang disalib itu mati dalam keadaan cepat 3 jam. Ya, 3 jam disalib mati itu nggak ada. Orang disalib paling cepat mati 3 hari. Makanya ketika Pilatus mendengar Yesus mati, dia heran. Anda baca dalam Markus 15 ayat 42. Atau ayat 52, 42. Saya agak lupa di situ. Pilatus heran mendengar Yesus itu mati. Karena memang tidak ada faktanya. Belum pernah terjadi. Orang yang disalib itu mati di dalam waktu. Belum enggak ada. Itu Bang. Lanjut Bang. Iya. Cuman dalam iman kami kan Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itu iman Anda. Tapi kalau saya baca Bible, saya cermati betul-betul, dia tidak disalib. Bahkan Yesus pernah menjanjikan begini. Anda baca dalam Matius 12 ayat 39 sampai 40. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Ya. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Katanya, Yunus mati atau hidup di dalam perut ikan? Hidup. Anda baca Yunus 2 ayat 4. Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Emang dalam orang mati tidak berdoa? 3 hari 3 malam. Ya, Yunus hidup. Ya, betul. Kalau Yunus mati, tidak ada tanda, tidak ada keajaiban. Apa tandanya? Apa hebatnya? Apa ajaibnya? Orang ditelan ikan tapi mati, gak ada ajaibnya. Supaya ada keajaiban, supaya ada tanda, Yunus hidup. Ternyata waktu dia dimuntahkan oleh ikan dalam keadaan hidup. Betul. Nah, Yesus menaruh satu keranjang dirinya dengan Yunus. Bahwa dia akan mengalami tanda yang dialami Yunus. Kalau Yesus mati di dalam kubur, apa hebatnya? Apa ajaibnya? 3 hari 3 malam itu ajaib. Kalau waktu itu merupakan keajaiban, Bapakku lebih ajaib. Bapakku udah 40 tahun di dalam kubur. Apa ajaibnya orang dikubur mati? Orang ada keajaibannya kalau dikubur tidak mati. Nah, itu baru keren. Kalau Yesus mati, dia tidak mengalami tanda seperti Yunus. Yunus hidup, Yesus mati, apanya yang sama? Gak sama-sama sekali. Nah, supaya tanda Yunus terpenuhi pada diri Yesus, Yesus harus